Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Fitriani. Pada kesempatan ini, saya akan membahas kebijakan UKT atau uang kuliah tunggal. Kebijakan ini sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, termasuk saya sendiri, sehingga penting untuk dianalisis dan dikritisi. Kebijakan yang saya bahas adalah UKT yang diatur melalui Permendikbudristek terbaru. Tujuan utama UKT yaitu membuat biaya kuliah lebih adil dengan menyesuaikan kemampuan ekonomi mahasiswa. Sebelum UKT, biaya kuliah cenderung tidak jelas dan berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Dengan UKT, pemerintah ingin membuat sistem pembayaran lebih sederhana dan memastikan mahasiswa dari keluarga dengan ekonomi rendah tetap bisa mengakses pendidikan tinggi. Lalu pihak-pihak yang terlibat antara lain yaitu pemerintah, Kemendikbudristek sebagai pembuat aturan, yang kedua yaitu rektor dan pihak kampus sebagai pelaksana, yang ketiga yaitu mahasiswa dan orang tua sebagai pihak yang terkena dampak langsung. Nah, namun komunikasi antar pihak sering kurang optimal sehingga banyak mahasiswa mengalami kebingungan. Secara substansi, UKT dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai kemampuan ekonomi. Namun, penentuan kelompok masih sering tidak jelas. Misalnya hanya berdasarkan slip gaji atau dokumen sederhana tanpa verifikasi lebih mendalam. Akibatnya, beberapa mahasiswa merasa UKT yang ditetapkan tidak sesuai kemampuan mereka. Dalam praktiknya, implementasi UKT juga menghadapi kendala, seperti proses verifikasi data tidak transparan, mahasiswa kurang memahami alasan penempatan kelompok UKT. Mekanisme banding terlalu rumit dan waktunya singkat. Sistem informasi kampus kadang mengalami gangguan saat pendaftaran uang. Lalu dampak positif UKT antara lain yaitu pembayaran lebih jelas dan terstruktur, serta mahasiswa kelompok ekonomi rendah mendapat keringanan. Namun dampak negatifnya juga terlihat. Yang pertama yaitu mahasiswa merasa terbebani UKT tinggi. Yang kedua yaitu resiko putus kuliah meningkat. Yang ketiga, stres dan kebingungan saat proses banding. Yang keempat yaitu transparansi penetapan UKT masih minim. Lalu kelemahan utama UKT meliputi standar penilaian kemampuan ekonomi kurang jelas dan belum seragam. Yang kedua, transparansi penentuan kelompok UKT rendah. Yang ketiga, proses banding sulit dan terbatas waktunya. Yang keempat, sosialisasi kebijakan kurang optimal sehingga mahasiswa kurang paham. Saya menyarankan beberapa perbaikan, yaitu pertama, kampus perlu menjelaskan secara terbuka alasan penentuan kelompok UKT. Yang kedua, pemerintah membuat standar nasional yang jelas untuk menilai kemampuan ekonomi mahasiswa. Yang ketiga, mekanisme banding perlu diperbaiki lebih mudah, jelas, dan waktunya cukup agar mahasiswa dapat mengajukan keberatan dengan layak. Nah, dengan perbaikan tersebut, kebijakan UKT diharapkan dapat mencapai tujuan awalnya, yaitu memberikan akses pendidikan tinggi yang adil, terjangkau, dan transparan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.